Akuinginmati.com. Peristiwa ini terjadi setahun yang lalu. Suatu malam, temanku yang bernama Yoshiki baru saja putus karena ceweknya ingin belajar ke luar negeri. Aku ingin menghiburnya, jadi aku mengundangnya dan beberapa teman lain untuk makan-makan di tempatku. Kami berenam, akhirnya berkumpul malam itu dan mulai berpesta mulai dari jam 9 malam. "Hei, ayo nyalakan TV," kata temanku, Masato saat tengah malam. Aku mengambilkannya remote, dan kami berkumpul di depan TV untuk menyaksikan acara tengah malam. Seperti biasa, acara-acara pada jam itu hanyalah berita, variety show, dan acara-acara membosankan lainnya. Namun suatu kali salah satu channel yang kami tonton tiba-tiba menayangkan suatu tayangan statik seperti yang biasa kalian lihat di layar saat acara di stasiun. "TV habis. Apa TV kamu rusak? Masa jam segini acaranya sudah habis?" "Tidak, aku yakin TV-ku dalam keadaan bagus," jawabku, "mungkin sinyalnya kurang bagus." Namun tiba-tiba sesuatu muncul di layar. Di antara garis-garis buram hitam putih, muncul kata, "AKUINGINMATI.com." Apa itu? Kata itu hanya muncul beberapa detik, namun aku tahu bahwa aku melihatnya. Layar kembali seperti semula. "Teman-teman, apa itu tadi?" Mata Yoshiki terpaku ke layar televisi. "Itu tadi tulisannya Akuinginmati.com kan?" kata Sun, salah satu teman kami. "Ya, itu tadi bunyinya. Benar-benar membuatku ketakutan tadi," jawabku. "Aku akan mematikan televisinya saja. Hal tadi benar-benar terlalu aneh buatku." "Ya, teman-temanku yang lain juga setuju." "Apa kamu keberatan jika aku memakai komputermu untuk mencarinya di internet?" tanya Yoshiki tiba-tiba. "Mengapa kau mau mencarinya?" tanyaku heran. "Apa kamu tidak ketakutan tadi? Lagi pula, apa itu tadi benar-benar nyata? Maksudku, kita mungkin salah lihat, tapi kita semua melihatnya kan? Mungkin itu salah satu taktik viral marketing untuk acara TV baru atau apalah. Mungkin seru." Ia mengabaikan peringatanku dan mulai menggunakan laptopku. Ia menggunakan berbagai mesin pencari untuk menemukan Akuinginmati.com, namun hasilnya nihil. Kemudian salah satu dari kami menyarankan untuk mengetikkannya langsung di address bar Akuinginmati.com. Tiba-tiba muncul layar merah dengan tulisan, "Apakah kau mau mati bersamaku?" Tulisan itu membuat bulu kudukku berdiri. Layar kemudian berganti ke wajah seorang wanita yang berlumuran darah. "Sial, matikan itu, cepat." Yoshiki yang sepertinya juga ketakutan akhirnya mematikan komputer. "Ada yang tidak beres, aku bisa merasakannya," bisikku. "Mungkin hanya viral marketing konyol." Yoshiki bersikeras. "Well, kurasa itu cukup keterlaluan," komentar Masato kesal. Ia sudah bersiap untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika tiba-tiba layar televisi menyala dengan sendirinya. "Apakah kau mau mati bersamaku?" Volume suara itu sangat tinggi dan wajah wanita yang sama muncul di layar televisi. Saat dimana mataku bertatapan dengan mata wanita itu, saat itulah aku tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun, hari sudah hampir fajar dan teman-temanku masih terjaga. Tunggu, siapa wanita itu?" tanyaku dengan keringat dingin. "Hah, apa maksudmu? Kalian tahu apa yang kubicarakan? Siapa dia?" Teman-temanku terlihat kebingungan ketika melihatku mulai panik. "Apa yang kau bicarakan? Apa kau mengigau?" Masato berusaha menenangkanku, namun aku hanya bertambah bingung. Sepertinya mereka sama sekali tak mengerti apa yang kubicarakan. Aku menjelaskan semua yang terjadi sebelum aku jatuh pingsan, tentang situs aneh dan wajah wanita itu, namun tak ada yang mempercayai perkataanku. "Mungkin kau bermimpi. Aku tak ingat hal semacam itu terjadi tadi malam." "Mimpi? Itu tidak masuk akal." Aku bersikeras. "Aku pingsan semalaman, bukan tertidur. Ini akibatnya jika kamu makan terlalu banyak," kata Yoshiki sambil tertawa. Namun aku yakin, itu semua bukan mimpi. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Untuk membuktikannya, aku mengecek histori komputerku, namun tak ada jejak situs Akuinginmati.com dimanapun. Semua ini benar-benar aneh. Pagi itu semua teman-temanku pulang kembali ke rumah mereka. Ketika aku hendak berangkat kerja siangnya, aku mendapatkan telepon dari Yoshiki. "Hei, bisakah aku menanyakan sesuatu tentang semalam?" Ia terdengar serius. Tentu. Apakah kau?" Sudahlah. Bukan apa-apa kok, sorry sudah mengganggumu." Ia menutup
Telepon sebelum aku dapat kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Aku mencoba untuk meneleponnya kembali, namun berkali-kali hanya masuk ke voicemail. Ia pasti mematikan teleponnya. Namun mengapa, aku tak pernah melihatnya lagi semenjak itu. Tak ada seorang pun di antara teman-temanku yang tahu di mana dia. Ia tiba-tiba saja menghilang. Mungkin ia perlu sendirian, kau tahu, kata mereka ketika aku menanyakan di mana ia berada. Ia baru saja putus dengan pacarnya. Berilah ia sedikit waktu. Namun aku tak mempercayainya. Setelah Yoshiki menghilang, aku mencari akuinginmati.com berkali-kali. Namun tak peduli berapa kali aku mencarinya, aku tak pernah menemukannya lagi. Aku menyaksikan acara TV tengah malam, namun pesan itu tak pernah muncul kembali. Semua teman-temanku mengatakan bahwa aku berhalusinasi dan memaksaku untuk menghentikan semua paranoiaku. Setahun berlalu dan suatu hari tanpa sengaja aku bertemu dengan mantan kekasih Yoshiki yang baru saja pulang dari Kanada. Ia mengatakan bahwa beberapa hari setelah mereka putus, ia sempat mendapatkan telepon darinya. Ia menelepon ke asramaku. Sebenarnya aku tak ingin menjawabnya, namun kupikir karena ia menelepon dari Jepang, pastilah itu sangat penting. Ia bercerita, namun ia terdengar aneh. Ia bertanya kepadaku, apakah kau mau mati bersamaku? Apa? Aku tak bisa mempercayainya. Aku pikir ia sedang mabuk, sehingga aku mengabaikannya. Namun aku ingat malam itu dia membicarakan tentangmu juga. Ia menatapku dengan sedih. Ia ingin aku mengatakan padamu bahwa ia baik-baik saja dan jangan mengkhawatirkannya. Yoshiki hingga kini masih menghilang. Aku tak bisa berhenti berpikir bahwa apa yang mantan Yoshiki katakan bukanlah kebetulan. Aku benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Yoshiki. Namun hingga saat ini jika aku mengungkit kejadian malam itu, semua teman-temanku bersikeras bahwa itu hanyalah mimpi. Bahkan mereka berbuat lebih jauh dengan melarangku untuk membicarakan tentang hal itu lagi. Aku tak tahu kenapa. 12 fakta mengerikan yang jarang diketahui orang-orang. 1. Di Illinois pada tahun 2008, seorang wanita memiliki seekor anjing Dachshund bernama Roscoe. Anjing tersebut memakan jempol kakinya sementara dia tidur. Mrs. Floyd, 56 tahun, terlambat bangun karena kerusakan saraf akibat diabetes. Akhirnya dia meninggal disebabkan kerusakan di jari-jari kakinya. 2. Kebanyakan anak-anak Amerika yang meninggalkan sekolah dasar, mereka telah melihat 200.000 tindak kekerasan dan 40.000 pembunuhan di televisi. 3. Penjahat yang umumnya dianggap tidak menarik secara fisik rata-rata menerima 50% lebih lama hukuman penjara untuk kejahatan mereka daripada penjahat yang terlihat baik menarik. 4. Kutu kemaluan ditemukan terutama pada rambut kemaluan. Tapi mereka juga dapat ditemukan di dada dan paha dan, mungkin lebih menjijikkan, pada rambut wajah termasuk bulu mata dan alis. 5. Mengkonsumsi kokain dapat menyebabkan gangren usus parah. Padahal, untungnya, kebanyakan orang tidak akan cukup bodoh untuk melakukannya. 6. Pada abad 1800-an di negara Turki jika ada anak perempuan yang berbuat curang maka, dia akan diikat dalam karung dengan kucing dan dibuang ke laut. 7. Alkaptonuria adalah suatu kondisi yang jarang terjadi di mana urine seseorang berubah warna kecoklatan dan akan menjadi hitam gelap saat terkena udara. 8. Pada tahun 2000-an, kurang lebih 29 anak albino telah dibunuh di Tanzania, dengan tujuan untuk memasok perdagangan bagian tubuh mereka untuk orang-orang yang berpikir hal itu akan membantu mereka mencapai kekayaan besar. 9. Rata-rata lebih dari 700 jenis bakteri yang berkembang di mulut manusia. Selain itu, air liur. Manusia menjaga keseimbangan asam mulut, karena jika tidak, mulut akan sangat asam dan dapat merusak gigi. 10. Selama tahun 1995 dan 1997 kelaparan yang melanda di Korea Utara, para petani yang kelaparan memakan tubuh manusia. 11. Ketika Anda buang air kecil, sejumlah kecil urin memasuki mulut Anda melalui kelenjar air liur. Tapi tidak apa-apa, urin segar lebih bersih daripada air liur. 12. Seorang dokter di China terkejut saat mengetahui di dalam telinga pasien perempuannya tumbuh tanaman dandelion. Gadis berusia 16 tahun itu dibawa ke rumah sakit Beijing setelah kedua orang tuanya melihat sang anak kerap menangis sambil menggaruk-garuk telinganya. Para dokter berteori,
Lingkungan yang hangat dan lembab dapat memungkinkan benih tanaman yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat tumbuh dan mengakibatkan kerusakan pada organ manusia.